Salam sejahtera, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik semua. Shalom. Bersyukur pada Tuhan, hari ini ya kita boleh kembali bersama-sama. Selamat datang di Christ Chapel Manado, firman Allah bagi umat Allah Manado sampai ke Indonesia. Ya, hari ini kita sudah memasuki bulan September. Ya, yang mungkin baru kali ke Manado, mungkin sudah tidak usah heran atau mungkin akan sedikit berbeda ya, karena mulai bulan September biasanya sudah mulai ada dengar-dengar lagu-lagu Natal ya kalau di sini. Bukan nanti bulan Desember, jadi biasanya belakangnya beda ya, sudah mulai suasana Natal ya. Rekan-rekan semua, Bapak Ibu sekalian, kita yang duduk di belakang boleh mengambil tempat lebih ke depan ya. Sambil kita berdiri, boleh kita saling berjabat tangan ya, menyapa rekan-rekan samping kiri dan kanan. Ya. Oke. Ya. Ya, kami jemaat juga sangat senang hari ini juga ya, melihat rekan-rekan semua juga, khususnya tadi ya saya melihat Pak Zen family ya. Welcome back to Christ Chapel Manado. We are so happy to have you and your family here. Ya, oke. Baik semua, ini juga kita dalam ibadah ini kita akan melakukan sakramen kudus. Biar kiranya kita juga semua boleh mempersiapkan diri. Mari saya mengajak kita untuk mengambil saat teduh, waktu teduh, kita menyiapkan pikiran kita akan diiringi oleh instrumen sambil bersaat teduh. Tuhanlah yang memanggil umatnya beribadah. Jemaat dimohon berdiri. Mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan dengan mengucapkan secara bergantian Mazmur 148 ayat 1 dan ayat 13 sampai 14. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Ya, Yesuslah Raja, keagungannya mengatasi langit dan bumi. Mari bernyanyi, Dia diagungkan. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi.
exalted, the King is exalted on high. I will praise Him. He is exalted, forever exalted, and I will praise His name. He is the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is the Lord. He is the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted. He is exalted, the King is exalted on high. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami, Raja kami, kebenaran-Mu selayaknya memerintah. Kami bersyukur Engkau memanggil kami menjadi umat-Mu. Hari ini dalam peribadatan ini ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau jugalah yang memberi kami kesempatan yang sungguh indah saat ini. Tuntunlah kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh memuji, hanya memuji dan menyembah Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Engkau saja yang kami agungkan. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Tuhan memanggilnya kepada iman dan pertobatan. Mari kita mengucapkan pengakuan iman komunal dari Katekismus Heidelberg bagian ketiga. Syukur yang wajib dipersembahkan kepada Allah karena kelebihan itu. Apa yang Allah tuntut dalam perintah yang kedua? Agar kita jangan sekali-kali membuat gambar Allah dengan cara apapun, dan jangan berbakti kepadanya dengan cara lain dari yang telah diperintahkan dalam firman-Nya. Jadi, apakah orang sama sekali tidak boleh membuat gambar dan patung? Allah tidak dapat dan tidak boleh digambarkan dengan cara apapun. Adapun makhluk, meskipun mereka boleh digambarkan atau dibuat patungnya, Allah melarang membuat dan memiliki gambar atau patungnya dengan maksud menyembahnya atau memakainya untuk beribadah kepada Allah. Tetapi, apakah orang tidak boleh membiarkan gambar atau patung di gereja dipakai menjadi alat peraga bagi orang-orang Kristen awam? Tidak, karena kita tidak boleh menganggap diri kita lebih bijaksana daripada Allah yang menghendaki supaya umat-Nya diajar bukan dengan gambar atau patung yang bisu, melainkan dengan pemberitaan firman-Nya yang hidup. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan dengan tegas bahwa Allah tidak boleh digantikan dengan apapun, juga sebagai bentuk penyembahan kita, oleh benda buatan tangan manusia, tetapi oleh apapun juga yang mengambil alih prioritas Allah sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Kita menyadari seringkali kita menggantikan Dia dengan hal-hal lain. Allah kemudian kita singkirkan dari prioritas hidup kita. Oleh karena itu, marilah saat ini kita yang sesungguhnya tidak layak karena dosa, tapi syukur karena Allah saja kita datang. Mari kita membawa pengakuan kita kepadanya. Kita menyanyikan pujian meski tak layak diriku.
Jemaat Tuhan, mari mengucapkan pengakuan dosa komunal. Ya Tuhan, kami mengakui godaan, bahkan tindakan kami yang tujuannya semata-mata untuk keuntungan diri sendiri. Ampunilah jika Engkau mendapati kami tidak berbuat yang adil dan benar di dalam keseharian kami. Ampunilah karena kami masih bergumul untuk memuaskan kedagingan dan hawa nafsu kami. Mungkin saat ini kami tidak menyembah patung secara fisik, tetapi sesungguhnya kami tergoda untuk menyembah Engkau berdasarkan ide kami, bukan berdasarkan penyataan diri-Mu melalui firman-Mu. Kami adalah orang-orang berdosa. Tolonglah kami yang tidak berdaya ini. Demi Yesus Kristus perantara kami mengaku dosa-dosa dan ketidakberdayaan kami. Jemaat Tuhan, setelah secara komunal, saat ini mari kita secara pribadi, kita berdoa, menyampaikan pengakuan dosa pribadi kita kepadanya. Mari berdoa. Tuhan, ini kami yang membawa pengakuan kami. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan Yesaya 1 ayat 18 menyatakan jaminan pengampunan dosa. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi,
akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Puji syukur kepada Allah atas pengampunannya yang sungguh besar bagi kehidupan kita. Jemaat Tuhan, saat ini mari bersama-sama berdoa. Kita bersyafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan. Saya akan berdoa, tapi jemaat pun mari sama-sama kita mendoakan hal ini ya. Pertama kita akan berdoa untuk semua jemaat, setiap kita yang sementara mengalami kesulitan dalam kehidupan ini, apakah sakit penyakit, apakah masalah keuangan, apakah masalah relasi dengan sesama, atau hal-hal apapun yang kita sedang alami saat ini. Biar kiranya Tuhan kita memberi kekuatan kesehatan, tetapi yang terutama agar di masa-masa ini kita juga boleh untuk tetap melihat ini sebagai sarana yang Tuhan berikan, yang Tuhan izinkan untuk kita boleh bertumbuh semakin mengenal Dia. Yang kedua, mari juga berdoa sebentar untuk kita semua agar kita boleh menyadari mandat yang Tuhan berikan bagi kita untuk menjaga dan memelihara lingkungan di mana tempat kita berada ya. Ada banyak hal yang boleh kita lakukan lewat membuang sampah pada tempatnya, menggunakan setiap sumber daya dengan baik secukupnya sesuai kebutuhan kita. Akhir kita juga boleh untuk persiapan pemilihan kepala daerah ya, yang dalam masa-masa sudah masa pendaftaran, nanti akan kampanye dan pemilihan. Doa agar proses ini boleh berjalan dengan baik. Kita sebagai yang memilih juga para calon kepala daerah dan juga panitia penyelenggara ya, untuk boleh juga menyelenggarakan ini semua dengan baik, dijauhkan dari berbagai ancaman. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami mau menaikkan pokok-pokok doa kami Tuhan kepadamu. Kami berdoa bagi kami semua yang saat ini dalam masa-masa mengalami kesulitan Tuhan. Beberapa jemaat yang kami ketahui bergumul keadaan sakit. Beberapa dari Tuhan bergumul untuk masalah pekerjaan. Mau bekerja di mana? Dalam proses menunggu pengumuman. Kami bergumul juga Tuhan ketika kami atau kami juga Tuhan ada yang mengalami masalah keuangan saat ini. Tuhan, di antara kami juga ada yang mengalami masalah dalam relasi kami dengan rekan kerja, dengan atasan, dengan bawahan, dengan rekan sepelayanan, dengan atau orang tua kami atau saudara-saudari kami. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan, kiranya dalam setiap pergumulan yang kami hadapi saat ini, Tuhan menolong kami. Kami rindu Tuhan menyembuhkan kami, Tuhan menolong kami untuk mengatasi masalah keuangan kami, supaya kami boleh mendapat pekerjaan, supaya relasi yang rusak itu, yang terganggu ini boleh dipulihkan Tuhan. Kami rindu untuk itu. Tetapi Tuhan, kiranya juga kami tidak melupakan lewat situasi ini, Tuhan kiranya akan menolong kami untuk terus mengandalkan Engkau. Tuhan kiranya kami menanti-nantikan pertolongan daripadamu. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami agar supaya lewat momen ini ketika Engkau mengizinkan peristiwa-peristiwa yang tidak mudah dalam hidup kami, kami juga boleh belajar bertumbuh, semakin mengasihi Engkau Tuhan. Walaupun kami menyadari ini tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan, di dalam Engkau kami tetap memiliki harapan, dan Engkau tidak membiarkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga saat ini mau berdoa untuk kesempatan kami menikmati alam ciptaan-Mu, menikmati lingkungan sekitar kami, setiap fasilitas umum yang Tuhan pemerintah juga siapkan, Engkau pakai mereka juga untuk menyiapkannya bagi kami. Setiap fasilitas yang kami boleh nikmati, kami bersyukur di kota ini, di negara ini Tuhan. Tolong kami untuk mengingat
akan mandat yang Engkau berikan bagi kami juga Tuhan, untuk mengelolanya, untuk mengelola setiap apa yang Tuhan percayakan bagi kami, khususnya menjaga lingkungan dan setiap fasilitas yang kami punyai. Tolong kami Tuhan untuk menjadi kesaksian. Tolong kami untuk menjadi kesaksian ketika kami hidup mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Dan hal-hal praktis, tolong kami terus bertumbuh, sampah pada tempatnya, makan secukupnya sesuai yang kami butuhkan, menggunakan fasilitas dengan baik, tidak merusak fasilitas-fasilitas umum yang disediakan. Biar kami sebagai orang-orang yang telah Engkau tebus juga sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan menginginkan kami juga menjadi pengelola yang baik atas apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, di momen-momen ini pun bangsa kami khususnya sedang dalam masa persiapan untuk pemilihan kepala daerah di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Bapa di sorga, kiranya Engkau menolong Tuhan, agar kami semua bangsa Indonesia yang sudah memiliki hak untuk boleh diberi hikmat kebijaksanaan, bukan pilihan yang terbaik. Tuhan tolong campur dalam proses ini Tuhan, untuk terpilih pemimpin yang seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga yang turut berdoa. Kami bergumul mendoakan setiap anak-anak Tuhan yang menjadi calon kepala daerah dimanapun berada. Tuhan tolong, berkati juga kami dan semua penyelenggara Tuhan yang bertugas dalam proses ini. Engkau juga menolong. Jauh-jauhkan Tuhan dari setiap ancaman, kekacauan, atau pihak-pihak tertentu yang mau memakai situasi ini untuk sesuatu yang tidak baik. Tolong Tuhan, Engkau mau sadarkan mereka. Lindungilah bangsa dan negara kami, dan biar kiranya proses ini semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air anggurnya. Mari saat ini kita bernyanyi memuji Tuhan, menyanyikan pujian Puji Raja Sorga, dan sambil memberi pujian kita menyanyikan, kita juga akan memberikan persembahan yang sudah kita siapkan. Silakan memberikan tunai atau juga boleh scan di kode kris yang sudah disiapkan. Mari puji Raja Sorga. Ia tahu tangan kasih-Nya
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan yang kita berikan. Tuhan Allah, Engkaulah sumber berkat kami, pemelihara hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, dan membawa persembahan, kami membawa apa yang menjadi kepunyaan-Mu. Bapa di sorga, berkatilah apa yang kami bawa hari ini Tuhan, untuk boleh digunakan dengan penuh hikmat bagi pekerjaan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk semakin bijaksana, melihat dan mensyukuri setiap pemberian-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan membarui umat-Nya melalui firman Tuhan. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Pendeta William. Pagi Bapak Ibu, saudara dan juga adik-adik sekalian. Senang sekali kita bisa beribadah bersama di pagi hari ini. Dan pada pagi ini kita bersama-sama akan melanjutkan pembacaan dan juga pembahasan kita dari kitab Amos, pasal yang kedua, ayat 4 sampai ayat yang ke-16. Amos pasal 2 ayat sampai ayat 16. Demikianlah firman Tuhan yang terambil dari Amos 2 ayat 4 sampai 16. Hukuman atas Yehuda. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, karena mereka menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapannya, tetapi disesatkan oleh berhala-berhala dusta yang diikuti oleh moyang mereka. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda, sehingga puri-puri Yerusalem dimakan habis. Hukuman atas Israel. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusan. Mereka menjual orang benar uang, dan orang miskin karena pasang kasut. Mereka menginjak kepala orang lemah ke dalam debu dan menyingkirkan orang sengsara dari jalan keadilan. Anak dan anak pergi menghampiri seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan nama. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah di atas pakaian gadaian orang dan minum anggur orang-orang yang kena di rumah Allah mereka. Dari hadapan mereka aku telah memunahkan orang Amori, yang tingginya setinggi pohon aras dan seperti pohon tarbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas, akarnya dari bawah. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dan memimpin kamu selama 4 tahun di padang gurun, supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Aku telah membangkitkan dari antara anak-anak menjadi nabi, dan menjadi tarunamu menjadi nasir. Bukankah begitu, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu memberi para nabi minum anggur dan memerintahkan kepada para nabi, janganlah menubuat. Sesungguhnya aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak, seperti guncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum, yang cepat mungkin lagi melarikan diri, yang tidak dapat menggunakan kekuatannya, dan yang gagah perkasa tidak dapat meluputkan diri. Pemanah tidak dapat bertahan, yang cepat langkahnya tidak akan luput, dan penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri. Juga yang paling berani di antara para pejuang akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang tidak bersalah dan tidak akan pernah memimpin kita kepada kesalahan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman. Ya Bapa, kami datang ke hadapan Engkau, kami sekali lagi bersentuhan dengan firman-Mu. Biarlah di dalam kasih kami dan firman-Mu kami ditegur, kami diubahkan. Kami percaya bahwa firman-Mu seperti pedang dua yang demikian tajam,
mampu membedakan pertimbangan. Kami berdoa kiranya Engkau Allah yang menusuk demikian dalam lewat firman-Mu, membedah hati kami dan mengubahkannya dari dalam oleh kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus. Kami waktu pemberitaan firman dan perenungan firman, kiranya Engkau bekerja secara luasa di tengah-tengah setiap kami dan juga di dalam kami, melalui setiap kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara juga adik-adik sekalian, ya ini saya anak kedua dari 5 bersaudara. Dan yang paling pertama itu 3 itu anak laki-laki semua. Ya, kemudian yang kedua terakhir anak perempuan. Dan saudara bisa kebayang ya, 3 anak cowok, beda usia cuma 2 tahun. Kami ditaruh untuk tidur bersama itu di dalam satu kamar. Jadi saya percaya orang tua kami memang menginginkan kami berantem. Ya sudah saudara, Anda kebayang ya 3 anak cowok di dalam satu kamar, cuma beda 2 tahun, itu porak-poran dia itu kamar, ya, dan berisik luar biasa. Satu kali koko saya sama adik saya itu lagi teriak gitu ya. Saya juga ikut main. Saya sembunyi di bawah ranjang, itu ranjang kayu yang besar, dan mereka loncat ke atasnya, sampai kemudian akhirnya rubuh saudara. Saya kejepit di bawah, tapi enggak sampai kejepit gimana, cuma keluar. Dan hasil saya datang, ya, marah sekali, dan semuanya dihajar dan saya pura-pura ambil buku dan pura-pura baca saudara, sambil kejepit di bawah tempat tidur. Ya, papi saya mendelik lihat saya dan bilang, kenapa kamu senyum? Ya, dan juga kena omel saudara, dihajar juga. Ya, yaitu generasi kolonial begitu saudara. Dan mungkin Anda punya pengalaman ya seperti saya alami. Dan ini sayangnya bukan pengalaman cuma waktu kecil. Kita seneng waktu orang lain dihukum, kita kayaknya nggak kena gitu. Kita senyum-senyum waktu orang lain dihukum, dan itu kayaknya terus ke bawah sampai dewasa. Kita senyum sambil bilang, ngapain kamu, tahu rasa, ya. Waktu kita lihat ada orang nerobos lampu merah, parkir sembarangan, terus diberhentiin polisi, hilang. Langsung kita bilang, rasain, nyahok. Padahal di kesempatan ya kita juga pelaku, saudara. Kita nerobos lampu merah, parkir sembarangan, belok di tempat tidak seharusnya. Kita tepuk tangan happy waktu melihat berita ada pejabat yang ketangkep tangan korupsi. Ya, syukurin, ya, rasain. Padahal mungkin kalau kita di yang sama, kita akan melakukan kejahatan yang kurang lebih mirip. Dosa begitu hebat, dia punya kuasa dan pengaruh. Dia bikin mata kita terbuka lebar-lebar melihat kejahatan orang lain, kesalahan orang lain, tapi membutakan mata kita waktu melihat kesalahan diri kita sendiri. Mengecilkan, bahkan menganggap nggak ada kesalahan. Nggak jauh saudara, waktu Anda datang ke tempat ini mendengar khotbah, yang muncul apakah kita langsung internalisasi, refleksi, oh iya ya khotbahnya bicara ke saya, atau wah Pak William bagus, ini cocok nih buat istri saya, buat pasangan saya, buat anak saya, buat atasan saya, ini cocok nih dikhotbahin di tempat kerja saya. Saudara, kita dikuasai oleh perasaan diri itu, self-righteous itu. Dan pikir hal seperti itu juga yang muncul di dalam pikiran dari orang-orang yang mendengar khotbahnya Amos. Minggu lalu kita sudah lihat bahwa Amos menyampaikan serial nubuatan penghukuman, oracles of judgment itu. Dia sampaikan kepada bangsa-bangsa di sekitar Israel. Boleh tunjukkan peta saya? Dan ditunjukkan bahwa Tuhan itu bukan Tuhan Raurus itu, yang nggak ngurusin bangsa-bangsa lain, pokoknya tahu umat sendiri, bangsa sendiri. Tetapi dia adalah yang mengaum, Tuhan semesta alam, Raja atas seluruh bumi, yang menyatakan penghakimannya pada bangsa-bangsa. Jadi Tuhan sudah menyatakan penghakimannya kepada bangsa-bangsa.
Ya, Amos menyampaikan kepada orang-orang Israel saat itu yang mendengar khotbahnya. Nah, di mana dia sampaikan itu, saudara? Kita tidak tahu pastinya di mana Amos menyampaikan khotbah dia. Mungkin di pasar yang ramai, atau di pintu gerbang kota, atau di dekat pintu gerbang istana, yang tempat yang ramai, saudara. Sehingga orang banyak bisa mendengar pesan dari Amos ini. Dia bisa khotbahkan. Dia katakan, karena 3 bahkan 4 perbuatan jahat Damsyik, Tuhan hukum. Karena 3 perbuatan jahat Filistin, Gaza, maka mereka akan dihukum. Karena 3, 4 perbuatan jahat dari Tirus, Edom, Amon, Moab, mereka akan dihukum. Dan saudara, waktu dia sampaikan itu, orang-orang yang dengar pada sibuk teriak, amin, puji Tuhan, haleluya. Betul, mampus mereka. Ya, amin, Tuhan memang maha adil. Habisi orang Edom, dan disebut-sebutin lah. Karena berpikir mereka aman, saudara. Mereka ini spesial, mereka ini istimewa, mereka ini umat Allah. Dan saat itu mereka mengalami masa-masa kemakmuran. Mereka aman, mereka damai. Tentu ini adalah berkat dari Tuhan, bukan? Ini adalah wujud pemeliharaan dari Tuhan, bukan? Ini adalah wujud perlakuan yang istimewa dari Tuhan. Tapi saudara, kemudian Amos menyebut, beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4. Maka barulah tertegun. Waktu Amos menyebut Aram, Filistin, Tirus, Edom, Amon, Moab, mereka senang gitu. Ya, padahal itu sebenarnya seperti sedang meletakkan tali buat gantung leher, saudara. Ya. Dan kemudian tiba-tiba kecekik sebagai wujud hukuman mati buat terpidana mati. Utamanya hukuman yang akan dijatuhkan itu adalah kepada umat Allah, kepada Israel, kepada Yehuda. Jadi saudara muter setelah ngomongin bangsa-bangsa lain, sebenarnya tujuan Allah menyampaikan oracles of judgment itu, nubuatan penghukuman-penghukuman itu, utamanya adalah ditujukan kepada umatnya sendiri. Saudara perhatikan bahwa formula dari nubuatan penghukuman itu sama. Karena 3 perbuatan jahat, bahkan 4. Menunjukkan bahwa keunikan, keistimewaan yang Tuhan sudah rancangkan buat orang Israel ternyata sebenarnya useless gitu, nggak ada gunanya. Tuhan merancang agar Israel berbeda dari bangsa-bangsa sekelilingnya. Tetapi ketimbang hidup berbeda, jadi sama dengan bangsa-bangsa sekelilingnya, justru ironisnya mereka hidup gak jauh berbeda dengan mereka ini. Dan akhirnya sharing di dalam penghukuman yang akan mereka alami. Dan saudara, ternyata ini satu yang sangat menjadi pola bagi kehidupan orang-orang percaya di sepanjang zaman. Di dalam surat Roma, ketika Paulus dia argue, saudara, dia sedang ngomongin tentang orang-orang Gentiles, orang-orang non-Yahudi itu, dia ngomongin mereka tidak bertuhan gitu, mereka sudah mengenal Allah tetapi tidak memuliakan Dia sebagai penciptanya, malah berpaling kepada berhala-berhala yang lain, melakukan segala kecemaran. Dan Paulus di dalam benaknya, oh ini pasti orang-orang Yahudi, orang-orang Jews ini langsung sorak-sorak happy, betul mereka memang pantas binasa. Tapi dalam pasal 2 dia langsung beralih. Dia ngomongin orang-orang Jews, orang-orang Yahudi. Ya. Kalau kamu menyebut dirimu orang Yahudi, bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam arah, tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta, terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh, pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran, privilege, hak istimewa.
Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Sebab ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Jadi saudara, ternyata semua manusia berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Terlepas dia dari umat yang kelihatannya milik Allah ataupun yang bukan, Jews maupun Gentiles, sehingga membutuhkan jawaban yang satu-satunya itu Yesus Kristus sebagai yang telah menanggung dosa setiap kita, dan di dalam kita mendapatkan kebenaran dari Allah. Dan saudara, sekarang kita akan lihat lebih detail kejahatan yang mereka perbuat, yang umat Allah perbuat, sehingga mereka dapat fokus dari Tuhan. Di dalam ayat 4 dikatakan seperti ini, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, karena mereka menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh berhala dusta yang diikuti oleh nenek moyang mereka. Saudara, problem yang pertama kita lihat yaitu idolatry, penyembahan berhala, pengkhianatan terhadap Tuhan dan terhadap covenant dengan Tuhan. Ada beberapa hal yang bisa kita amati, saudara, di dalam dakwaan yang Tuhan sampaikan di sini. Pertama, hukum Tuhan itu tidak terpisahkan dari karakter atau personnya Tuhan, pribadinya Tuhan. Saudara, hukum dari Tuhan selalu mencerminkan karakternya, pribadinya, sifatnya, dirinya. Jadi ketika menolak hukum Tuhan, makanya sebenarnya ditolak adalah Tuhan sendiri. Dan saudara, ketika kita melihat bahwa menolak hukum Tuhan sama dengan menolak Tuhan, maka akan berpaling kepada ilah atau berhala lain, apapun itu. Ateisme yang murni itu mustahil, saudara, tidak mungkin. Orang berkata, saya percaya nggak ada Allah kok, gitu. Oke, kalau ditelusuri lebih mendalam, maka akan ada satu hal yang mendapat keutamaan, ya, kemutlakan di dalam hidup dia. Entahkah itu rasio, entahkah pengalaman, bahkan dirinya sendiri. Oh, saya nggak percaya, saya percaya nggak ada Allah, tapi saya percaya bahwa kita harus hidup baik, humanis begitu. Oke, itu berarti manusia jadi yang paling utama, itu adalah ilahmu. Mustahil kita tidak memiliki satu ilah, saudara, karena manusia diciptakan sebagai manusia yang harus menuhankan sesuatu. Ketika bukan Tuhan sebagai Tuhan, maka yang lain akan kita tuhankan. Dan saudara, itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan bahwa kontraskan antara hukum Tuhan, ketetapan Tuhan, dengan berdusta. Perhatikan katanya dusta. Artinya kebenaran ditolak untuk satu kekeliruan, ketidakbenaran, dusta. Dan ini adalah secara daripada dosa dari sejak mulanya. Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di dalam taman dan memberikan kepada mereka kebebasan untuk menikmati segalanya di taman itu. Tapi godaan si ular apa, saudara? Tentulah Allah bilang, jangan makan buah di semua di pohon dari taman ini, bukan? Iblis lihai dan bisikannya itu betul-betul beracun. Benarkah kamu ditaruh di taman yang dengan kenikmatan ini dan kamu dilarang untuk menikmatinya? Jadi saudara, pikiran Hawa dan Adam itu disetel bukan diarahkan kepada kebebasan yang sudah Tuhan kasih, tetapi kepada restriksi, kepada limitasi, batasan yang Tuhan berikan. Nah, saudara, seorang teolog menarik ya, dia memberikan satu penjelasan yang kita untuk mengerti ya Sinclair Ferguson. Bukunya itu The Whole Gospel
Injil yang sepenuhnya itu. Nah, dia mengajak kita mengimajinasikan bahwa Tuhan waktu memberikan perintah kepada Adam dan Hawa, kira-kira begini maksudnya sebenarnya. Adam, Hawa, aku sayang banget dengan kalian, aku mengasihi kalian. Dan karena itu akan nikmati segala buah-buahan yang ada di dalam taman ini sebagai wujud kasihku kepada kalian. Tapi ada satu hal, aku mau kalian bertumbuh, berkembang di dalam hal kasih dan kepercayaan kepada aku. Jadi begini, di sana ada satu pengetahuan yang baik, yang jahat, jangan makan buah itu. Kalian pasti tahu kenapa. Ya, aku menciptakan kalian menurut gambar dan rupaku, dan oleh karena itulah dalam diri kalian satu insting untuk menikmati apa yang aku nikmati. Dan secara alamiah kalian pasti melakukan apa yang menyenangkan aku dan juga menyenangkan kalian. Tetapi aku mau kalian bertumbuh di dalam hal percaya, mengasihi aku. Aku mau kalian percaya dan mengasihi aku, diriku. Dan kalian hanya dapat melakukan itu, mengalami itu, kalau kalian dengan sukarela, menurut kebebasan kalian, menaatiku. Bukan karena kalian dirancang, bukan karena kalian disetel, dibuat seperti itu. Dan tanpa kebebasan, tapi karena kalian mau menunjukkan bahwa kalian bisa mempercayaiku, mengasihiku, keluar dari kemauanmu, keluar dari kebebasanmu. Jadi itu kenapa aku taruh pohon di sana. Aku mau kalian diberkati, mengalami kelimpahan, sehingga aku memberi perintah, 2 perintah. Makanlah segala yang ada di taman ini. Perintah yang kedua, jangan makan yang itu. Bukan karena buahnya jelek, karena aku tidak pernah menciptakan yang jelek dan jahat. Justru buah dari pohon itu kelihatan sangat menarik, sangat sedap kelihatan. Jadi sederhana saja, percayalah kepadaku, taatilah aku, pegang kata-kataku, karena aku adalah aku. Maka akan bertumbuh. Tapi serangan dari iblis adalah memuntahkan kebohongan demi kebohongan yang dipercaya oleh manusia. Hukum dari Tuhan dipisahkan dari pribadinya, dari karakternya. Sehingga saudara, hubungan yang harusnya kuat, rasa percaya, akhirnya berlandaskan kecurigaan. Kalau Tuhan baik, harusnya semua dikasih kepada kita. Ya, harusnya semua dikasih dong buat kita menikmati. Jadi saudara, otak kita tidak lagi lihat apa yang dikasih, tapi apa yang tidak dikasih. Jadi serangan terhadap karakter Allah. Ketimbang mengikuti apa yang didengar lewat telinga, Hawa dan Adam makin memutuskan berdasarkan apa yang dilihat oleh mata, menurut apa yang baik dalam pandangannya. Dan sama di sini saudara, ketimbang mendengar dan mengikuti hukum Tuhan, ketetapan Tuhan, mereka justru mengikuti berhala-berhala, idol itu. Idol yang berhala-berhala dusta yang kelihatan. Saudara, di dalam etimologi idolatry itu dari kata latria, itu worship, penyembahan, dan eidolon itu artinya image, bentuk satu hal yang kelihatan, menyembah apa yang kelihatan. Itu yang kedua. Yang perhatikan bahwa segala dusta dan ketidakbenaran itu ternyata dipelajari, dapatkan, diikuti dari nenek moyang mereka. Ya, dikatakan sesatkan oleh berhala-berhala yang diikuti oleh nenek moyang mereka. Jadi artinya saudara, satu tradisi, satu budaya turun-temurun. Saudara sekalian, maka satu yang ditegaskan dari hal ini adalah jangan semua apa-apa tradisi, kata budaya, adat harus dituruti. Tidak, saudara. Ya, kita jangan menganggap budaya, adat, tradisi itu satu yang turun-temurun, satu rujukan dan mutlak. Budaya, tradisi, adat yang sesuai dengan hukum Tuhan, dengan firman Allah, maka harus
dikesampingkan, bahkan ditiadakan. Tidak bisa kita melakukan satu hal yang keliru, menghidupi apa yang salah, menjalani apa yang buruk atas dasar alasan ya sudah dari dulu ini ya buyut itu ya saya juga begitu gitu. Saya begitu, orang tua saya begitu, saya begitu. Nanti anak saya juga begitu, cucu saya juga begitu, cicit saya juga begitu, terus si juga begitu gitu. Ya, anaknya si kucrit juga begitu. Jadi turun temurun melakukan hal yang salah dan keliru. Ini termasuk di dalam masyarakat dan bergereja. Ada mungkin turun temurun yang dilakukan karena tradisi. Ya, saudara dulu begitu, ya, nggak pernah lagi dipikir, diperiksa sesuai firman apa enggak. Maka jangan-jangan saudara malah mengarahkan kepada berhala-berhala dusta, bukannya kepada Allah. Itu kejahatan yang pertama yang disoroti di dalam seruan daripada Allah ini, yaitu idolatry. Lalu apa kejahatan berikutnya yang membuat Israel divonis bersalah? Perhatikan saudara bahwa di antara penghukuman itu yang paling panjang yang tadi disampaikan kepada Israel, dakwaan kepada bangsa-bangsa dibanding kepada Israel ini justru Israel yang paling lengkap, paling komplit, paling panjang. Jadi umat yang istimewa, yang spesial tetap tidak diistimewakan. Jangan pikir karena orang dalam maka kemudian dikasih kemudahan. Tidak saudara, privilege selalu diikuti dengan responsibility, dengan tanggung jawab. Kata Tuhan, aku akan menjadi Allahmu, privilege. Tapi kemudian mengatakannya, maka kamu akan menjadi umatku, responsibility. Manusia rusak, keluarga hancur, masyarakat kacau, negara buruk. Karena orang maunya dapat privilege, tapi tidak mau menjalankan responsibility, tanggung jawab ikutinya. Mau kaya, mau dapat warisan uang banyak, mau foya-foya, tidak mau mengelolanya dengan bertanggung jawab. Mau dapat jabatan, posisi tertentu, fasilitas dan fungsi yang mengikutinya, tetapi tidak mau menjalankan amanah dan tanggung jawab yang menyertai. Jangan pikir saudara karena ini provinsi dan kota yang dengan 1000 gereja mayoritas Kristen, maka semuanya ini surga dan dekat Tuhan dan bisa hidup seenaknya. Tidak saudara, Tuhan akan menuntut lebih dari orang yang mengaku sebagai umatnya, yang pinjam nama dia saudara, yang pakai nama dia. Tuhan akan menuntut lebih keras, lebih tinggi, lebih berat mereka yang pakai nama dia. Karena ini di daerah Kristen ya semuanya dibahasakan toh secara Kristiani gitu. Mau jadi pejabat, oh ini panggilan dari Tuhan gitu kan. Maka ya mungkin kampanye di gereja atau di mana saudara di komunitas-komunitas Kristen, ini amanah dari Tuhan, ini berkat dari Tuhan, kau sudah jadi, ini dari Tuhan. Ya enggak salah saudara. Ya, tetapi ingat, you will be made by God Himself. Yang mengukur benar tidak, peres tidaknya, lurus tidak, ya Tuhan sendiri. Kita tidak bisa memain-main nama Tuhan yang dikenakan pada kita. Jangan pikir karena umat Allah istimewa, maka istimewakan. Tidak saudara. Ada standar yang lebih tinggi, mistar yang lebih panjang yang akan diukurkan kepada Anda dan saya. Apa yang menjadi kejahatan Israel yang disorot Tuhan di sini? Kita lihat I yang kedua, yaitu masalah injustice. Di dalam ayat ke-6, menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan menyingkirkan orang sengsara dari jalan keadilan. Jadi ada ketidakadilan, ada penindasan di tengah umat Tuhan saudara. Di tengah-tengah orang yang ngaku-ngaku umat pilihan Allah, istimewa. Menjual orang benar karena uang. Ini bisa jadi artinya adalah orang-orang yang memberikan kesaksian palsu di pengadilan, atau bisa jadi even hakimnya yang pandang bulu karena mendapatkan suap gitu. Sehingga yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Jadi saudara memutarbalikkan keadaan, memutarbalikkan fakta. Ya.
yang harusnya kena pasal KUHP jadi bebas karena kasih uang habis perkara gitu, atau KUHP. Menjual orang miskin karena sepasang kasut, menjual orang ke dalam perbudakan karena hal yang receh, remeh, cuma kasut kok, ya hutangnya, tapi kemudian dijual. Lalu ada penindasan, pemudarbalikan keadilan, pandang bulu. Kenapa saudara itu kejadian? Karena keserakahan, karena ketamakan daripada manusia. Sehingga terjadi ketidakadilan, penindasan, injustice itu. Nah, yang berikutnya ya, yaitu ada impurity, ada kenajisan, imoralitas yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel ini. Dalam ayat 7 bagian B, anak dan ayah pergi menghampiri seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Saudara, ini kenapa kok bisa ayah dan anak pergi bareng menghampiri satu orang perempuan? Nah, saudara, ini yang terjadi adalah ada pelacuran bakti pada masa itu, sebagaimana dipraktekkan oleh orang-orang Kanaan. Jadi mereka menyembah Baal, dewa kesuburan. Mereka punya pemikiran begini, apa yang kita lakukan itu ya akan menggerakkan Baal gitu. Nah, Baal ini kan dewa kesuburan, dan manusia praktek kesuburannya di dalam hal yang tadi seksualitas, saudara. Ya, nah ini J.A. Mautir itu ya kasih satu contoh yang menarik ya. Dia bilang begini, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak atau yang pernah jadi anak, setiap kita, waktu anak masih kecil, terus diajarin untuk buang ingus, ya dah, kita ambil tisu, kemudian taruh ke hidungnya. Terus kemudian apa yang kita lakukan? Kita peragain, saudara ya, ayo, gitu, sampai keluar juga gitu toh ya. Kita peragain supaya si anak akhirnya bisa keluar gitu. Nah, jadi orang Kanaan itu, orang Israel di sini berpandangan bahwa waktu saya mempraktekkan sesuatu yang berhubungan dengan fertilitas, dengan kesuburan, itu akan mempengaruhi rencana daripada dewa dewi yang di atas ya. Dan bukan di sini ada imoralitas sebenarnya. Ayah dan anak menghampiri perempuan muda, pelacuran bakti dipelihara, saudara, dilakukan atas nama penyembahan. Dan yang terjadi adalah melanggar, perhatikan, kekudusan nama Tuhan. Saudara, kalau polisi atau tentara ya sudah pakai seragam, dia nggak bisa sembarangan bikin satu hal yang keliru. Atau jaksa atau hakim atau pendeta atau guru misalnya. Karena mengikuti setiap kita ada nama institusi tertentu. Jadi misalnya saya ternyata menggelapkan dana atau selingkuh, maka dikatakan mencoreng nama institusi gitu. Ya. Terus pembelanya itu oknum gitu kan ya. Nah, jadi saudara, kalau institusi dunia saja demikian tinggi standarnya. Kamu nggak bisa sembarangan sudah pakai nama polisi, TNI, terus kamu ternyata melakukan kejahatan di bawah dan ketahuan, itu mencoreng nama institusi. Kalau standar dunia aja demikian tinggi, saudara, masakan kita yang pakai nama Kristen, murid Kristus, anggota daripada gereja, hidup seenak perut, semau gue, sekehendak hati. Apa kata dunia, saudara? Dikatakan di sana mereka melanggar kekudusan namaku. Allah take it personal. Yang berikutnya, ya setelah immorality, impurity, maka kita lihat juga ada inkonsistensi. Ada ketidakkonsistenan, ada ketidaksesuaian. Mereka merebahkan diri di setiap mezbah di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Saudara, perhatikan di situ maka istilah mezbah kemudian rumah Allah. Ini sudah jelas ada bicara tentang rumahnya Allah gitu. Anda lihat di sana A-nya itu A besar, saudara. Jadi bayangkan di tengah tempat yang harusnya untuk menyembah Tuhan Allah yang benar, ternyata di situ mereka mempraktekkan hal yang jahat. Ya, di dalam Ulangan pasal 22, saudara,
di situ ada satu larangan dari Tuhan ya. Kalau engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, jadi ada temanmu nih miskin banget dan butuh uang nih, nggak bisa pinjol gitu, dia pinjam sama kamu dan dia kasih, udah deh aku gadain nih lah jubahku ke kamu gitu. Saking miskinnya udah nggak ada apa-apa, jadi dia kasih jubahnya. Nah perintah Tuhan, maka harus engkau mengembalikan kepadanya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pemalutnya. Apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab ini pengasih. Ini perintah dari Tuhan, saudara, kalau ada yang gadai sampai gadai jubah ya, matahari terbenam harus balikin. Supaya malam waktu dia tidur, dia tidak kedinginan. Dia tidak sampai jatuh, sampai mati. Karena dia miskinnya sampai harus gadai pakaian. Dan untuk menunjukkan kasih Tuhan, harus balikin jubahnya waktu malam hari. Tetapi di sini di dalam Amos, mereka merebahkan diri di samping mezbah, di atas pakaian gadaian orang. Lalu minum anggur orang-orang yang kena denda. Ini bisa jadi orang-orang yang mungkin entah hutangnya berlebih, dikasihin sanksi bunga dalam bentuk yang seperti ini, ya, anggur yang diambil sebagai bentuk denda. Jadi tidak konsisten, saudara. Ada ketidakcocokan antara bagaimana mereka hidup dan apa yang Allah rindukan, apa yang Allah kerjakan. Dan lebih lanjut di dalam ayat 9, ayat 10 ditunjukkan di sana. Kenapa itu hal yang keliru? Kenapa hal itu yang salah? Padahal dari hadapan mereka, aku telah memunahkan orang Amori. Ayat 10, padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, memimpin kamu selama 40 tahun di padang gurun, supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Jadi saudara, alasan Tuhan kenapa tindakan atau praktek itu salah atau keliru, karena tidak sesuai dengan siapa aku, Tuhan Allahmu. Aku Tuhan yang telah mengeluarkan engkau dari Mesir, Exodus, dan kemudian memimpin engkau selama 40 tahun di padang belantara, dan kemudian sampai Exodus mengusir orang Amori, Het, Girgasi, Yebus, orang-orang seperti raksasa itu. Jadi Allah yang melepaskan engkau dari perbudakan, memasukkan engkau kepada tanah perjanjian atas dasar kasih, atas dasar anugerah. Karena 40 tahun itu tentu kita ingat, itu bukan karena Tuhan iseng, saudara, tapi karena ini orang-orang memberontak melawan Tuhan. Tapi dikatakan Tuhan tetap memimpin mereka. Dan masakan Tuhan yang telah mengerjakan sedemikian banyak anugerah, grace, tetapi engkau ternyata berperilaku seperti ini di dalam mezbahnya, di dalam rumahnya. Itu hal yang tidak konsisten, sesuai sama sekali, dan itu sangat keji di mata Allah. Dan saudara, akhirnya balik lagi penyebab semuanya. Karena kembali kepada isu yang pertama, idolatry. Di dalam ayat 11, ayat 12, Tuhan katakan, aku telah membangkitkan dari antara anak-anakmu menjadi nabi, dan dari taruna-tarunamu menjadi nazir. Nabi dan nazir, dua jenis orang spesial, saudara. Nazir menunjukkan example, contoh kehidupan yang menyenangkan Allah, memperkenankan Allah, dispesialkan, dikhususkan untuk Allah. Sementara Nabi mendengar pesan dari Allah, meneruskannya. Tapi apa yang mereka lakukan? Ayat 12, kamu memberi para nazir minum anggur. Artinya sumpah kenazirannya sengaja dilecehkan. Nggak perlulah diikutin. Iya, meskipun firman Tuhan, nggak usahlah didengerin, nggak perlu diikutin. Hukum Tuhan ditolak. Lalu para nabi dikasih perintah, jangan bernubuat. Jangan bicarain firman Tuhan. Jangan suarakan pesan dari Allah. Jadi kita kembali akhirnya kepada circle itu. Balik kepada idolatry. Menolak hukum Tuhan, menolak Tuhan. Menolak Allah sendiri. Jadi saudara, idolatry, injustice, immorality, kemudian inkonsistensi itu semuanya sebenarnya hal-hal yang tidak terpisahkan.
Dan di dalam suatu daripada Paulus itu, dia di dalam teologi dia mengenai idolatry itu mendalam sekali, saudara. Tapi ada satu hal yang menarik ya di dalam Kolose pasal 3 itu. Nah, perhatikan di dalam satu goresan bagaimana dia menunjukkan bahwa sebenarnya setiap kejahatan itu ada ekspresi daripada penyembahan berhala. Ya. Karena itu matikanlah dalam diri segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala, idolatry. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dan Bapak Ibu nanti bisa lihat ayat-ayat yang lain itu, ya Efesus pasal 5 dan khusus Roma pasal 1. Bagaimana idolatry pada akhirnya mengarah, terekspresikan kepada satu kehidupan yang immoral itu. Yang seenaknya itu, semau gue itu. Dan pada akhirnya setiap kejahatan-kejahatan ini ganjarannya adalah murka yang tidak terelakkan. Satu murka yang tidak akan bisa terelakkan, saudara. Perhatikan di dalam ayat 13, Tuhan berkata, aku akan mengguncangkan, aku akan menggoyangkan. Aku memakai istilah aku di sana. Aku yang telah memimpin engkau keluar dari Mesir. Aku yang telah memimpin engkau di dalam padang belantara. Aku yang telah mengusir orang-orang Amori, mengalahkan mereka, kasih kamu tanah mereka. Allah yang sama yang akan menunjukkan penghakimannya, penghukumannya, murkanya. Saudara sekalian, kita seringkali sulit untuk memahami bagaimana mungkin Allah yang penuh kasih tapi juga menunjukkan murkanya, menunjukkan kemarahannya atas dosa. Harusnya kalau Allah sayang sama kita ya gak bolehlah murka. Banyak orang yang susah untuk memahami atau mengerti dua hal ini. Ya buat kita manusia-manusia modern, kita gak percaya Tuhan yang kayaknya begitu tega menghukum orang di dalam kekekalan, di dalam neraka. Bagaimana mungkin Allah yang penuh kasih bisa juga dipenuhi dengan murka? Tapi saudara, there is no love without wrath. Tidak mungkin ada kasih tanpa murka, saudara. Saudara, seorang penulis di dalam buku Hope Has Its Reasons, ya pengharapan itu punya alasan. Nah dia bilang begini ya, coba bayangkan ketika kita punya seseorang yang kita kasihi. Dan bayangkan orang yang kita sangat sayang itu ternyata hidupnya hancur oleh ketidaktaatan atau hal-hal yang keliru, ya hal-hal yang salah. Nah, apakah kita kemudian menoleransinya dan mengatakan sudahlah enggak apa-apa gitu. Atau kita malah sangat marah karenanya. Jadi saudara, marah itu bukanlah lawan daripada kasih. Kasih lawannya adalah benci, saudara. Ya. Dan tindakan paling puncak dari kebencian itu adalah ketidakpedulian. Enggak peduli sama sekali. Nah jadi saudara sekalian, bayangkan di dalam kasih manusiawi, ketika seorang ayah demikian mengasihi putranya, maka dia akan sangat marah melihat putranya itu menyia-nyiakan hidupnya, jadi seorang pemabuk, alkoholik, seorang pembohong, seorang pezina, seorang pengkhianat. Sang ayah akan sangat marah karena saya sayang kepada putranya. Jadi bayangkan saudara, kalau kita manusia yang demikian penuh cacat, sangat narsis, berdosa, kita begitu marah melihat kondisi seseorang yang sangat kita cintai, tata hidupnya itu hancur-hancuran, maka bagaimana mungkin Allah yang secara moral perfect, secara keseluruhan sempurna, ternyata dia tidak marah atau murka melihat ciptaannya itu berantakan, saudara. Murka daripada Allah bukanlah satu amarah yang meledak-ledak, saudara, tetapi keluar daripada satu ekspresi, ya,
perlawanannya terhadap dosa yang bagaikan kanker, yang memakan manusia ciptaannya itu, menggerogoti manusia ciptaannya itu, yang demikian dia kasihi. Jadi murka keluar dari kasih Yesus, saudara. Nah, maka saudara sekalian, Allah sangat wajar menunjukkan murkanya, dan murka itu satu murka yang tidak dapat terhindarkan. Saking tidak dapat terhindarkannya, di dalam ayat 14 sampai 16 digambarkan di sana. Tidak ada satupun kualitas daripada manusia yang dapat bertahan di hari murka itu dinyatakan. Perhatikan dalam ayat 14, ayat 16 itu adalah inner quality, saudara ya. Bicara tentang bakat. Yang cepat nggak mungkin dapat melarikan diri. Yang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya. Yang gagah perkasa tidak dapat meluputkan diri. Juga yang paling berani di antara para pejuang akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Ini sifatnya karakteristik yang inner, saudara, yang memang bawaan gitu dalam diri kita. Itu pun pada akhirnya nggak bisa membuat kita bertahan di hadapan murka Allah. Tapi dalam ayat 15, ya, pemanah, terus penunggang kuda, ini skill yang bisa dipelajari. Ya, satu hal yang dipelajari sampai jadi mahir dalam memanah, mahir dalam berlari, mahir dalam menunggang kuda. Dan saudara, di hari Tuhan menghakimi, perhatikan nih baik-baik. IQ Anda, kecerdasan multiple, otak kanan kiri yang balance, ya, bakat yang melimpah ruah, kepercayaan diri, mampu memainkan musik seperti Bach, Beethoven, Mozart, mampu menyanyi semerdu malaikat. Kualitas-kualitas yang inner itu tidak akan menolong diri kita. Juga gelar S1, S2, S3, ya, doktor kehormatan, honoris causa, pendiri perusahaan, institusi, ya, plakat-plakat yang kita dapatkan, gedung A, B, C, ya, yang berhasil kita dirikan, mantan pejabat ini dan itu, penatua gereja ini dan itu semua, saudara, semuanya tidak akan dapat menolong kita. Oleh sebab itu, saudara, kita bisa melepaskan diri dari murka Allah yang menyala atas dosa itu. Maka jawabannya tidak lain tidak bukan, kita perlu balik lagi kepada Injil, pada gospel itu. Saudara, di dalam 1 Petrus, ketika Petrus menyatakan tentang orang-orang Kristen, orang yang telah ditebus oleh Tuhan, dia berikan imperatif, tapi imperatif selalu diikuti dengan indikatif. Ya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Tapi kenapa harus demikian? Injil, saudara. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, yang turun-temurun diteruskan. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, karena Yesus Kristus telah mati bagi Anda dan saya, dan karena kita telah menerimanya, itu sebabnya kita memberikan hidup kita, menyelaraskan hidup kita seturut dengan apa yang Dia inginkan dan Dia mau. Hukum Tuhan yang diberikan, yang sepertinya begitu menunjukkan ketelanjangan kita, dosa kita, kejahatan kita, dan akhirnya menuntun kepada Kristus. Akhirnya hukum yang sama menuntun kita untuk memuliakan Allah. Kita menaati hukum bukan karena takut hukuman, bukan karena berusaha mencari perkenanan Allah, bukan karena takut kena murka satu waktu, tidak, saudara.
Tapi karena di dalam Yesus Kristus tidak lagi penghukuman. Bahwa seperti yang tadi kita baca, Katekismus Heidelberg itu, setelah mengalami segala kelepasan, bagaimana hidup dalam syukur. Yaitu saya mengikuti apa yang menjadi hukum Tuhan dengan penuh sukacita sebagai ungkapan syukur saya atas keselamatan yang telah Dia berikan. Jadi saudara, biarlah Injil itu dia menjadi gerbong kereta mesin yang menarik seluruh kehidupan kita, mengikutinya ketaatan. Bukan kita taat bahwa Injil, bahwa dapat anugerah, saudara, tapi karena Anda dan saya tadi tebus dari cara hidup yang lama yang sia-sia, bukan barang yang fana, bukan dengan emas perak, dengan darah Kristus yang mahal itu. Dan Injil itulah yang akan kita sama-sama nikmati dan juga saksikan, saudara, secara kelihatan lewat perjamuan kudus yang akan kita ikuti sebentar. Mari Bapak Ibu Saudara, saya memberi kesempatan bagi kita untuk berdoa secara pribadi. Apa yang menjadi pesan Tuhan bagi Anda secara pribadi di hari ini? Bukan pesan bagi pasangan, anak, bagi atasan, bagi pejabat, bagi siapapun yang kenal, tapi bagi diri kita pribadi. Apa yang menjadi pesan dari firman Tuhan bagi kita? Marilah kita berkaca di hadapan firman ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur untuk keselamatan yang Engkau berikan bagi kami di dalam melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami berdoa, biarlah seantero kehidupan kami ya Allah, betul-betul kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah, sebagai wujud ibadah kami yang sejati, sebagai ungkapan syukur kami atas segala rahmat anugerah yang Kau tunjukkan dan berikan kepada kami. Biarkan kami ya Allah terus bersembunyi di belakang perasaan aman yang palsu, merasa kami sebagai orang pilihan, orang-orang istimewa, ada nama Kristen disematkan pada diri kami, tapi sesungguhnya kami jauh daripada Engkau. Kami tidak sungguh-sungguh mengalami anugerah Engkau, kami belum mengalami pertobatan yang sejati. Kami mohon ya Allah, oleh sebab itu di pagi hari ini, biarlah setiap kali Engkau lawat, Engkau ubahkan ya Allah. Setiap kami yang jauh daripada Engkau, Engkau ketuk ya Allah dan bawa kembali. Dan mampukan kami untuk bertobat, percaya kepada Kristus, menerima Dia sebagai juru selamat satu-satunya, dan memberikan hidup kami seutuhnya, seluruhnya kepada Engkau. Kami serahkan ya Allah kami sepenuhnya kepadamu. Demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan mempersiapkan untuk mengikuti perjamuan kudus. Kita nyanyikan satu pujian.
Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan pada malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti dan sudah mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang serahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan sesudah itu ia mengambil cawan dan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mengakui iman, percaya kepada Kristus secara sungguh-sungguh dan di ujung nyatakan dengan dibaptis waktu dewasa atau dengan mengungkapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan dan juga umatnya dalam bentuk CD, Bapak Ibu diundang untuk bisa mengikuti penjaman kudus pada hari ini. Anda dari denominasi apapun, Anda diundang untuk bisa bersama-sama berbagian di dalam penjaman kudus pada hari ini. Dan Bapak Ibu saudara sekalian yang siap untuk menerima roti dan anggur, silakan boleh berdiri di tempat masing-masing. Nanti petugas akan membagikan roti dan anggur. Setelah menerimanya, Bapak Ibu boleh duduk kembali untuk drops of his sweat agony, his lifeblood shed for us we see. The one shall tell the mystery until he comes. Kita naikkan bait yang pertama sekali lagi. By Christ redeemed, in Christ restored, we keep the memory adored and show the death of our
Mari kita berdiri. Tuhan Yesus berkata, tubuhku yang diserahkan bagi kamu, ambillah, makanlah. Mari kita memakan roti ini bersama. Tuhan Yesus berkata, ambillah, minumlah, darahku perjanjian ditumpahkan untuk pengampunan dosa bagi banyak orang. Mari minumnya bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena kami Engkau undang untuk berbagian bersama-sama di meja perjamuan. Dan sama seperti umat-Mu, diberikan penguatan setiap hari ketika mereka Engkau pimpin di antara. Biar saat ini dalam pengembangan kehidupan kami pun mengalami Engkau memberikan penguatan itu, nourishment itu kepada setiap kami untuk kami berjalan hidup seturut dengan kemauan-Mu, keinginan-Mu. Dan biarlah Injil itu, Kristus yang telah mati bagi kami, bangkit memberikan hidup baru bagi setiap kami, dan satu waktu kelak akan menyambut kami di dalam kerajaan-Nya. Biarlah itu yang terus menuntun, mengarahkan, memimpin langkah kami, memberikan kami satu kehidupan yang berpadanan dengan Injil itu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam dan demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Pada saat ini kita akan memberikan Tuhan sebagai respon syukur kita. Kita nyanyikan bait yang kelima sambil memberi until the trumpets sound the earth, until the ancient graves be stirred, and with the great commanding word, the Lord shall come. Oh, blessed hope, in faith we wait, hearing His footsteps at the gate, while we His triumph celebrate, until He comes. baitnya yang keempat. And as the dark betray young night, with the last advent we unite, by one last chain of loving love, until He comes. Jemaat dimohon berdiri. Kita akan kembali menaikkan pujian
bagi Tuhan. Pujian ini menjadi respon doa kita. Tuhan kiranya membawa pemulihan bagi bangsa Indonesia lewat setiap anak Tuhan yang hidupnya diubahkan dan menjadi berkat bagi bangsa ini. Bring your healing to the nation. Of integrity, being who we say we are, and doing what we say. May we be a people with humility, reconciled to God and man, in Jesus' name. Bring your healing to the nation, to our lives and to our hands. Bring your healing to the nation, dear Lord. Change our lives and change our land. May we be a people mending broken lives, giving hope to broken world by the grace of God. May we be a people serving God and man, bringing love and dignity in Jesus' name. Bring your healing to the nation, to our lives and to our hands. Bring your healing to the nation, dear Lord. Change our lives and change our land. May we be a people of sincerity, unafraid and unashamed, speaking truth in love. May we be a people of fidelity, trusting God for miracles in Jesus' name. Bring your healing to the nation, to our lives and to our hands. Bring your healing to the nation, dear Lord. Change our lives and
Tuhan mengutus umatnya. Kita menaikkan doksologi. Saudara dan juga adik-adik sekalian, di penghujung ibadah ini Tuhan mengutus setiap kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Kita umat bangsa yang terpilih, umat yang kudus, umat yang Allah sendiri. Kita yang telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia ini, supaya kita pergi untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dan biarlah Injil itu yang terus menjadi pemandu kita, pegangan kita di dalam sepanjang kehidupan kita, dan biarlah kita juga memiliki satu kehidupan yang berkesesuaian, berpadanan dengan Injil itu, dan terimalah berkat pada Allah. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saya akan mengambil waktu teduh. Puji Tuhan, ibadah kita minggu ini sudah selesai. Ya, kami menyambut untuk jemaat yang hadir yang baru pertama kali hadir beribadah bersama di Christ Chapel Manado. Jika bolehkah melambaikan tangan? Yang baru pertama kali hadir, jikalau ada. Oke. Tidak ada ya, baik. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita juga akan mengikuti beberapa pengumuman untuk pelayanan kita. Yang pertama, ibadah minggu depan tanggal 8 September kita akan dipimpin oleh Bapak Penatua Heinz Wokas, dan masih akan terus melanjutkan eksposisi dari Kitab Amos. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, kami kembali mengingatkan bagi yang sudah mendapatkan bahan PA ya, di grup sudah di-share, baik di Christ Chapel Manado maupun di info, itu sudah di-share bahan untuk memperlengkapi juga kita ketika mengikuti seri-seri ini, kita boleh memanfaatkan itu ya. Di rumah, kapanpun kita punya waktu, kami mengajak untuk secara sengaja menyediakan waktu ya untuk juga mempelajarinya, supaya apa yang kita pelajari setiap minggunya itu semakin diperlengkapi ketika kita juga menggunakannya. Bapak Ibu yang belum mendapatkannya, nanti boleh gabung, boleh meminta penjelasannya dari rekan-rekan juga di Asyir untuk gabung di ada grup yang juga bisa sharing tentang info pelayanan di grup info. Kemudian setelah ini kita juga masih akan ada
kelas nursery, Sunday school, dan youth, CCM Youth ya di UPH Learning Hub. Jadi bagi Bapak Ibu yang membawa anak-anak yang berkesempatan boleh silakan mengikuti fellowship dan mengikuti nursery dan Sunday school. Kemudian juga setelah ini kita akan ada fellowship membahas kembali apa yang sudah disampaikan lewat firman Tuhan tadi, lewat khotbah. Ada hal yang boleh kita share atau juga mungkin kita boleh tanyakan. Kemudian jemaat yang dikasihi Tuhan, prayer meeting tetap akan dilaksanakan minggu ini lewat Zoom tanggal 3 September nanti. Dan kemudian bulan ini mungkin akan ada beberapa format, ada format yang baru tapi nanti akan disampaikan kemudian untuk prayer meeting ini. Tapi kami sangat berkerinduan untuk jemaat juga mengambil bagian dalam prayer meeting ini. Selanjutnya, bagi jemaat yang rindu untuk melakukan percakapan atau didoakan setelah ibadah ini, boleh menghubungi Pak Pendeta William atau juga para elders untuk boleh didoakan, dan mungkin ada satu dua hal yang mau juga dipercakapkan, kami membuka kesempatan untuk itu. Masih ada lagi pengumuman? Baik, Bapak Ibu, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada kita semua yang boleh mengambil bagian beribadah bersama hari Minggu ini. Selamat melayani, selamat memuliakan Allah Tritunggal sepanjang minggu ini, sampai bertemu kembali minggu depan. Be a people of integrity, being who we say we are, and doing what we say. May we be a people with humility, reconcile God and man, in Jesus' name. Bring your healing through our lives and through our hands. Bring your healing to the nation, dear Lord. Change our lives and change our land. May we be a people mending broken lives, giving hope to broken world by the grace of God. May we be a people serving God and man, bringing love and dignity in Jesus' name. Bring your healing to the nation, through our lives and through our hands. Bring your healing to the nation, dear Lord. Change our lives and change our land. May we be a people of sincerity, unafraid and unashamed, speaking truth in love. May we be a